Oke, halo. Saya mau lanjutin part berikutnya. Di sini saya akan lebih membahas tentang apa itu framework, library, atau superset khususnya di dalam dunia web front end ya. Tadi kita part sebelumnya kita udah bahas sampai sini. Nah, saya mau ceritain dulu nih. Ini tadi kan framework ya. Saya mau ceritain dulu nih. Mulai dari mungkin yang paling kecil ya. Itu yang terakhir malah. Jadi saya bahasnya dari belakang ke depan. Superset. Apa itu superset? Kayak tadi kita bilang, di sini kita kenal 3 language ya untuk front end ya. Ada apa? HTML, CSS, JavaScript. Sebenarnya di antara 3 ini yang programming language cuma JavaScript atau scripting language sih. 2 ini bukan bahasa, tapi ini markup language. Ini cuma style sheet ya, lembar desain. Nah, tapi di antara ketiga ini ya, ada 2 yang punya superset, yaitu CSS dan JavaScript. Nah, superset CSS ini ada lumayan 2 yang terkenal, Plus dan SAS awalnya, tapi sekarang cuma 1 yang terkenal. Plus kalah dari saingan. JavaScript ada beberapa yang cukup terkenal awalnya. Ya, yang saya paling ingat itu ada CoffeeScript, yang kedua itu TypeScript. Tapi CoffeeScript kalah. Nah, enak ya. Jadi yang kalian dengar terkenal tinggal 2 ini. Ya. Tapi nggak tahu ya di masa depan ada nggak yang bisa ngalahin 2 ini. SAS sama TypeScript. Kemungkinan sih nggak ada. Kemungkinan nggak ada. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi saya bahas, karena web browser itu cuma ngerti 3 ini. Jadi sebenarnya mau kita ada frameworknya Angular React Vue, di dalam Angular React Vue ini, dalamnya juga HTML, CSS, JavaScript. 3 ini, dalamnya juga HTML, CSS, JavaScript. Dan kalau saya bilang superset, superset itu sebenarnya nggak benar-benar bisa kita bilang 100% language ya. Dia kayak language tapi bukan. Karena si browser kamu awalnya tuh nggak baca SAS langsung, nggak baca TypeScript langsung awalnya. Dia tetap baca JavaScript. Jadi sebenarnya superset itu apa? Superset itu adalah coding kayak bahasa pemrograman, tapi dia bahasa pemrograman yang nulis bahasa pemrograman lagi. Jadi kalau ini web browser, ya, tas ini nulis CSS, CSS baru diproses di web browser. Jadi kayak TypeScript tulis JavaScript, JavaScript diproses di web browser. Kedengarannya teknis, kedengarannya terlalu teknis ya buat kalian ya, kayak kalian tuh sales sama recruiter kayak buat apa ini saya tahu ini. Nah, karena begini, kenapa kalian perlu tahu ini? Ya, superset itu artinya begini untuk sisa. Kalau lu bisa CSS, belajar SAS itu cepat. Jadi dalam sistem rekrutmen, kalau memang ada permintaan bisa SAS gitu dari klien nih, kalian kasih CSS doang tuh sebenarnya nggak masalah. Kalau kliennya nggak mau itu sebenarnya rewelnya setengah mati sih. Ya, mestinya sih oke. Apalagi yang bisa SAS itu udah 1000% bisa CSS. Jadi sebenarnya di lembar SAS kalian tulis CSS aja tuh, anak-anak nggak ngerti SAS nih. Di lembar SAS anak-anak ngoding CSS aja tuh jalan. Gitu. Ya, dan yang ngerti SAS sudah pasti ngerti CSS. Begitu. Jadi kalau ada anak-anak yang di CV-nya nulis SAS, itu berarti pasti bisa CSS. Pasti itu superset. Ya. Dia bahkan lebih praktis aja, lebih canggih aja gitu. Ya. Nah, TypeScript juga hal yang sama. Ya, kebanyakan yang bisa nulis TypeScript itu agak aneh sih kalau nggak bisa JavaScript, itu anaknya rada-rada. Jadi kalau dia udah tulis TypeScript, paling ya kalian bisa nanya aja. Tapi
ngoding JavaScript biasa terbiasa boleh terbiasa dong gitu ya. Jadi talent acquisition atau recruiter boleh tanya, oh kamu biasanya pakai TypeScript ya? Tapi kalau harus ngoding JavaScript biasa bisa dong. Kecuali kalau kliennya dari awal udah minta TypeScript ya udah gampang gitu ya, udah match gitu. Kebanyakan sih anak-anaknya bilang, oh bisa lah Pak. Nah, yang bisa nulis JavaScript biasanya ya eh, belum tentu lancar banget nulis TypeScript. Agak gampang sih belajar tapi belum tentu. Tapi kalau eh, kalian punya kandidat pernah tulis JavaScript, tapi pernah juga misalnya ngoding C Sharp atau pernah di pengalaman ngoding Java. Nah, dengan dia pernah Java sama JavaScript, belajar TypeScript tuh jauh lebih gampang. Biasanya klien nggak masalah. Ya udah deh, dibiasain aja TypeScript-nya. Atau pernah ngoding JavaScript, pernah ngoding C Sharp, belajar TypeScript tuh akan cepat sekali. Gitu. Jadi nggak masalah. Ya, ini superset nggak akan terlalu problem banget. Nah, kenapa saya mau bahas TypeScript, superset? Terutama saya paling mau bahas nih TypeScript nih. Ya. Kenapa mau membahas TypeScript? Karena tadi kan kita bahas ya, framework-nya itu yang terkenal di web browser itu ada berapa? Ada 3 ya. Angular, ada React, ada Vue. Ya. Di dalam React ini programmer bisa milih, saya mau React tapi ngoding JS. Bisa. Atau saya mau React TypeScript, React TS. Itu bisa. React itu bisa pakai JS, bisa pakai TypeScript. Itu pilihan. Nah, tergantung klien kalian juga ya, milihnya yang mana. React-nya pakai JavaScript atau React-nya pakai TypeScript. Ya, bisa beda. Begitu juga dengan Vue ya. Vue kalian itu ngoding bisa pilih JavaScript atau bisa pilih TypeScript. Nah, ini juga kalau bisa ya, sales tanya ya kalau misalnya ada permintaan React, mau dibilangnya React JS, jangan asumsi dulu itu JS. Karena itu biasa, miskom gitu ya. Mau React-nya TypeScript, nggak bakal ditulis React TS gitu, nggak bakal. Tetap aja tulisnya React JS. Namanya udah kebiasaan gitu. Vue.js itu bisa jadi TypeScript. Jadi kalau kalian terima klien ya, minta React atau Vue, tanya dulu, Bapak Ibu, React-nya sama Vue-nya pakai apa? JavaScript atau supersetnya TypeScript? JavaScript atau supersetnya TypeScript? Kecuali Angular. Angular lu nggak ada pilihan selain TypeScript ya. Dulu Angular tuh ada JavaScript, tapi versi 1 dan itu sudah kuno lama sekali ya. Itu muncul ketika saya baru awal kerja di sini. Jadi kemungkinan likelihood-nya kemungkinan besar ya Angular JavaScript itu kecil sekali. Jadi kalau kalian ketemu Angular itu sudah bisa dibilang 99,9% TypeScript. Ya, 99% lah, lebay saya. Nah, gitu. Jadi kalau React sama Vue itu bisa 2. Jadi kalau bisa tanya supaya si recruiter ya, si talent acquisition bisa membuat CV dengan lebih jelas. Ya. Dan tapi ini juga bisa jadi alat nih ya, recruiter boleh jadi alat ngecek si usernya, ngecek kandidatnya. Kalau kamu bilang bisa React, bisa Vue, terus kalian lupa mention JavaScript atau TypeScript, lihat kandidatnya tanya nggak. Biasanya kalau kandidat yang bagus saya tanya, Pak itu ngomong-ngomong React-nya nanti saya pakai JavaScript atau pakai TypeScript. Kalau tipe yang nggak kepikiran, yang nggak banyak nanya, nah itu biasanya lupa nanya. Paling nanti kalau udah kerja sedikit surprise gitu. Tapi masih bisa adaptasi. Masih bisa adaptasi ya yang belajar JavaScript ke TypeScript. Kalau TypeScript ke JavaScript sangat bisa. Itu pasti bisa banget. Cuman masalah terbiasa nggak terbiasa doang. Ya. Learning time-nya kecil lah. Gitu. Lalu tadi saya mau bahas itu tadi superset ya. Lalu bagaimana dengan library? Apa itu library? Ya. Library. Library itu sebenarnya kayak framework tapi ukuran yang jauh lebih kecil dan pemakaiannya lebih nggak memaksa. Ya, nanti saya bahas framework apa. Sama framework barengan deh. Ya, contoh doang ya. Kayak JavaScript, JS. Itu kan tadi jelas ya. Kalau kayak React
ya. Vue sama Angular itu levelnya framework ya. Nah, saya kasih contoh JavaScript ya, di level library ya, di level library. Nah, ini contohnya kayak jQuery ya. jQuery itu ngaku-ngaku framework ya, tapi sebenarnya dia masih di level library. Nah, ini library. Ya, library itu banyak ya, dan nggak kayak framework gitu, jumlahnya lebih sedikit. Kenapa? Karena bikin framework itu susah. Ya, mesti perusahaan yang wah, bikinnya lama ya. Library itu semua programmer bisa bikin, saya juga bisa aja gitu. Saya sendiri juga bisa bikin, gitu, sama aja. Itu kecil. Nah, contoh doang ya, kita bisa dibilang pertanyaan di GPT tadi ya, uh, bisa kasih contoh library JavaScript yang levelnya tidak sampai framework ya. Kalau bisa yang agak terkenal ya, tuh jQuery ya, bisa dilihat ya. Nah, tapi kalau kalian buka jQuery-nya, dia ngaku-ngaku framework ya. Biasa library itu sebenarnya framework super kecil ya, tapi dia belum belum bisa masuk ya. Oh nggak, dia ngomong library sih. Dulu doang ngaku framework ya. Sekarang udah ngaku dia library dia. Oke. Eh, Oke, jQuery itu yang macam-macam seperti ini. Eh, dan bisa macam-macam ya. Bisa, nah ini chart.js juga saya pakai Apex Chart gitu ya. Ya, nah itu contoh library ya, yang lebih kecil. Nah, library ini jumlahnya banyak banget ya, karena apa ya? Karena semua orang bisa bikin ya. Semua orang bisa nyumbang, dan bahkan orang mau nyumbang library itu nggak perlu bayar, nggak perlu apa gitu kan. Jadi bisa banyak banget. Nah, untuk para sales nih, ada bagusnya ya. Ketika kalian diberikan permintaan gitu antara React, Vue, Angular, atau bahkan front end yang normal, yang manual, yang masih basic HTML, CSS, JavaScript doang, ya boleh tanya ke klien, ada nggak kebutuhan library tertentu yang harus saya catat ya, yang rasanya ini required ya, butuh, atau kalian butuh gitu ya, untuk saya sebar di vacancy, ada nggak pakai library tertentu. Saking kecilnya biasanya kliennya walaupun ada kayak, nggak ada lah, udah nggak apa-apa, nggak masalah, nanti udah sampai sini belajar aja gitu. Biasanya gitu, tapi mungkin ada yang lebih rewel. Dan ketika misalnya sales mendapatkan nih library-nya apa aja, ya, dapetin gitu, bla 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 bla. Tolong ya, maksudnya recruiter juga kalau bikin vacancy bisa kasih judul library-nya ini. Karena library kayak saya bilang, saking banyaknya, namanya itu aneh-aneh ya. Nggak semua programmer front end pasti kenal ya, kecuali kayak ini framework nih, pilihannya 3 aja nih gitu. Oke, jadi artinya apa? Tapi mungkin masih bingung ya, keduanya ini kesamaannya apa? Dua-duanya ini begini, library sama framework ini adalah codingan yang udah setengah dibuatin programmer lain, sehingga nanti ketika programmer kalian kerja di user ya, tidak semua hal harus dia coding. Dia udah bisa download, setengahnya itu udah dikerjain. Jadi setengahnya udah dikerjain tim Vue, setengahnya udah dikerjain tim Angular, setengahnya udah dikerjain tim React, sebagian sudah dikerjakan tim jQuery. Jadi dia bisa bikin aplikasi dengan cepat. Tapi ini berbeda ya, konsep framework dan library itu berbeda. Saya akan umpamakan dalam pembuatan rumah, dalam pembuatan gedung. Ya, contohnya begini, saya mau bikin bangunan. Ya, framework itu artinya bingkai kerja atau tiang pandang ya, kerangka. Contohnya begini, atau enggak, saya mau bikin patung dulu deh, jangan saya mau bikin bangunan. Kalau kita mau bikin patungnya sculpture, ini perumpamaan ya. Kalian kenal namanya, ada yang namanya armatur. Armatur itu tiang tiang ininya. Nah ini, ya ini armatur.
Tuh ya. Ini armatur. Kita lihat ya. Tuh, ini armatur. Ya, jadi kamu tuh kalian nggak bakal bisa bikin patung nih kalau nggak ada tulang ini nih. Meleot, ya, pecah badannya, patah patungnya, nggak kuat. Harus ada tulangnya sama kayak kita. Tapi kita bisa lihat deh, kalau kita punya armatur seperti ini armatur bipedal, armatur manusia, armatur makhluk berkaki dua, ya, berdiri dengan dua kaki. Kalau kalian mau bikin patung malaikat, ya, patung superhero, mau Spider-Man, mau Superman gitu, tentu saja bisa menggunakan armatur yang sama. Armatur penari juga bisa. Tapi tentu saja tidak bisa menggunakan armatur ini untuk bikin apa? Untuk bikin gajah. Ya, gajah armaturnya harus seperti ini. Atau bahkan ada yang lebih simple gitu armaturnya, ya. Kayak misalnya cuman armatur, nah kayak gini. Armatur binatang berkaki 4. Mungkin ini kuda ya. Tapi mungkin kita bisa ganti dia dengan zebra atau onta. Ya, tapi kita nggak mungkin pakai armatur ini untuk pembangunan manusia, nggak mungkin. Nah, ini seperti framework, ya, atau kalau di bangunan, ya, kita bisa lihat ada tiang pancang. Kalau tiang pancangnya ya sudah tiang pancang untuk 3 lantai gitu ya, berbentuknya ruko, ya udah pasti ini cuma bisa bikin ruko 3 lantai. Rukonya bentuknya bisa macam-macam dari tiang pancang ini. Yang pasti nggak bisa mengkhianati tiang pancangnya. Ya, ini udah pasti ruko 3 lantai. Ruko 3 lantainya kayak gimana, buat kerja, buat apa, nggak peduli. Gitu, udah pasti 3 lantai. Gitu. Kayak tadi armaturnya, kalau armaturnya begini udah pasti bikin superhero, bikin patung cewek, cowok, patung malaikat, ya, patung iblis bisa gitu ya, karena bentuknya sudah begini gitu. Tapi nggak bisa kalau patung hewan ya kaki 4 gitu. Ya, contoh dong ya, kuda apa. Nah, ini yang disebut juga dengan framework ya. Ini disebut juga dengan framework, kerangka kerja. Kayak kalian kalau kenapa dibilang bingkai ya frame ya? Karena kan kalau kalian bingkainya ukurannya berapa kali berapa gitu ya, berapa kali berapa, kalian bisa isi dengan foto apapun, ya kan? Tapi nggak mungkin ya masukin foto yang kegedean atau yang kekecilan. Jadi sudah ada bantuannya setengah dikerjakan orang lain, tapi tidak bisa mengkhianati kerangkanya. Nah, itu framework. Ya, tapi bantuannya lebih wah lagi. Ya. Library itu sisi lebih kecil. Yaitu kalau kalian mau bangun rumah, kalian bisa beli batu bata di toko bangunan. Ya, tentu saja kalian tidak perlu ya dong coros bikin batunya sendiri, bikin adonannya gitu, nggak perlu. Ya, beli semen ya udah tinggal bubuknya, nggak perlu semen tuh bikin kimianya sendiri, nggak perlu ya gitu. Misalnya kalian mau bikin sesuatu meja kayu ya, kalian beli kayu lempengan, ya dong. Nggak mungkin kalian nebang sendiri dari hutan gitu. Nah, batu bata yang udah jadi ini atau kayu yang udah jadi ini seperti library gitu. Jadi dia lebih kecil, lebih fleksibel, lebih nggak nih. Dan kalian bisa milih gitu mau pasang di mana. Nggak semua dipasangin batu bata juga bisa. Nah, itu sifatnya seperti library ya. Library yang lebih kompleks dia udah maksa kayak udah jadi framework. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya udah pakai React, Vue sama Angular, ini pasti bikin aplikasi web seperti ini gitu. Nggak mungkin bisa bikin aplikasi yang di luar dari strukturnya dia. Itu framework ya, dia lebih besar. Gitu. Yang udah pasti macam-macamnya seperti ini. Nggak mungkin yang di luar gitu ya. Kalau jQuery masih lebih fleksibel. Atau kayak tadi ya, contohnya library ada Moment.js katanya tadi. Moment.js ini library untuk bantu programmer ngitung waktu momennya. DJS sama ini manipulasi tanggal. Tentu saja ini di aplikasi bisnis bisa pakai, di aplikasi game bisa pakai, di aplikasi apapun bisa pakai. Yang penting aplikasinya ada jam, ada waktu. Nah, ini contoh library. Ya, kalau ini nggak mungkin ya pakai React Vue Angular di luar menggunakan aplikasi bisnis enterprise itu nggak mungkin. Itu contoh doang. Ya. Jadi framework ini ditanya harus lebih penting. Ya, framework itu kalau sudah ditentukan sama klien, itu harus ya dicari dengan itu, ini harus ditanya. Ya, jadi para sales ya kalau dengar bahasa pemrogramannya harus nanya frameworknya. Dan ini nggak cuma di web front end, of course ya di platform lain juga ada framework.
Di backend juga ada. Nah, library lebih less penting, tapi boleh ditanya, ada spesifik tambahan library nggak yang harus dipakai? Tapi ada yang komposisinya nggak pas, contohnya kayak kalau udah pakai React, Vue, sama Angular, library jQuery ini nggak bisa pakai. Tapi library Moment.js masih bisa. Gitu. Dan itu kalian nggak perlu terlalu detail tahu sih, itu lebih ke anak teknis ya, yang bisa. Nah, gitu. Nanti saya cerita juga nih di dalam proses rekrutmen, saya biasanya melakukan bait, jebak-jebak umpan. Kayak misalnya pengguna Angular nih nggak mungkin pakai jQuery. Kalau saya ngelihat anaknya kayaknya nggak meyakinkan penggunaan Angular, saya pura-pura nanya, kamu pakai jQuery nggak di situ? Kalau dia bilang pakai, ini udah ketahuan, saya tolak nih CV-nya. Gitu. Nanti saya ajarin di satu video bagaimana kita bisa ngebait ya, ngebait pura-pura ya, pura-pura jebak dia untuk dia jawab salah, supaya ketahuan kalau ini anak ini sebenarnya bohong ke kalian, dia pura-pura gitu. Ya, tapi ini contoh ya, 3 hal ya, framework, library, dan superset ya, di sini ya. Nah, jadi kita bisa tulis di sini kesimpulannya apa itu superset. Superset itu sebuah bahasa pemrograman yang menulis bahasa pemrograman lain. Kayak tadi TypeScript sebenarnya behind the scene-nya, di balik layar dia nulis JavaScript. Atau kalau kalian terlalu pusing dengan istilah ini, saya akan bilang ini upgrade-nya lah, upgrade language-nya lah ke dalam bentuk lain. Ya, jadi versi lebih canggihnya gitu. Bahasanya. Ya. Kalau library sama framework itu bukan language ya, bukan bahasa. Ya. Jadi library ini, ya misalnya library untuk JavaScript ya, berarti bukan library untuk Java. Library untuk C# berarti bukan library, itu pasti masih satu bahasa. Library itu adalah sepotong kecil code yang sudah ditulis dalam bahasa tertentu. Kayak tadi contohnya kita Moment.js tuh library-nya yang dibuat pakai JavaScript gitu ya, library-nya JavaScript contohnya. Nah, sepotong kecil kode yang sudah ditulis dalam bahasa tertentu ya, tujuannya meringankan pekerjaan programmer ya, supaya nggak usah semua kayak tadi nebang pohon, nggak usah sendiri gitu. Ini lebih fleksibel. Framework itu kerangka kerja besar yang ditulis dalam code bahasa tertentu. Ya, jadi kayak tadi framework Angular, Vue, React itu frameworknya JavaScript. Nggak bisa, atau frameworknya JavaScript atau TypeScript. Nggak bisa digunakan, bahasanya C#, frameworknya Vue, itu nggak mungkin. Bahasanya Python, frameworknya Angular, itu nggak mungkin. Jadi udah mustahil. Angka kerja besar yang ditulis dalam code tertentu yang ukurannya lebih besar dari library jauh. Bahkan dia sebenarnya kayak kumpulan banyak library dan masih bisa ditambah-tambahin library. Jadi bisa satu framework nanti ditambahin 3 library lagi tuh bisa. Tapi nggak mungkin satu aplikasi pakai 2 framework tuh, aneh gitu ya. Pakai Angular dan pakai React juga nggak mungkin gitu. Yang ukurannya lebih besar dari library. Tapi kerangka kerjanya sudah lebih kaku gitu. Tapi gini, ini masih cukup, walaupun kaku, framework masih fleksibel. Kayak tadi kita ngomong armatur masih bisa ya. Kita rubah ini mau kuda, mau kuda stallion, mau zebra masih bisa. Nah, kalau framework dibikin lebih gila, lebih parah, nah itu jadinya low code. Yang biasanya dijual sama sales kita banyak. Yang nanti low code di-upgrade, jadinya no code. Ya, jadi nggak ngoding sama sekali. Gitu. Jadi tujuannya gitu. Library programmernya masih banyak ngoding. Framework ya lebih praktis lagi dia. Lebih sedikit lagi ngoding.
Tapi kalau udah sampai low code, codingnya udah kecil banget. Kalau no code, ya lebih nggak ada coding lagi. Tapi sifatnya lebih kaku lagi, yang artinya udah nggak bisa fleksibel. Ya, jadi kalau kita tadi bilang patung ya levelnya, kalau bisa dibilang kalian beli nih tiangnya udah jadi nih, tapi kalian bisa tekuk-tekuk. Nah, ini library ini. Udah beli dari toko kesenian, kawat patung. Ketika si orangnya ini udah bikin kawatnya dalam bentuk jadi tengkorak seperti ini, levelnya udah framework gitu. Tapi tetap bisa fleksibel, tetap pakai tanah liat ya, diceplok pakai clay gitu ya, terus kalian masih bisa ukir-ukir gitu. Tapi kalau kalian belinya udah seperti ini loh, tahu ya mainan-mainan Lego ya, atau ini kalian pernah lihat ya, Lego atau mini block figur gitu kan ya. Nah, ini udah levelnya udah low code ini ya, praktis ya, udah tinggal ceplok-ceplok, nggak perlu banyak skill. Nah, ini kalau pembangunan mainan ini, pembangunan patung ini di levelnya udah kayak low code ya. Kalau no code ya lebih parah ya, patungnya udah tinggal apa ya, udah kayak action figure, tinggal pasang-pasang doang gitu ya, kayak hot toys gitu, paling cuma bisa ganti bajunya doang kayak Barbie gitu loh ya. Palingnya itu tuh di levelnya udah no code gitu ya. Tapi tentu saja kalau kayak gini kan, coba bisa nggak bikin patung patung mukanya Tom Cruise, patung mukanya Reza Rahardian, ya nggak bisa gitu. Kalau pakai clay itu yang jago bisa dia sampai kayak Madame Tussauds pakai lilin, dia bisa mukanya persis sampai kayak orang aslinya. Karena fleksibel, tapi harus lebih berskill. Nah, tujuannya no code sama low code adalah ya orang nggak perlu berskill programmer dan bikinnya cepat sekali, ya kan? Bikin patung ini kan pakai Lego udah cepet banget, ya, setengah jam jadi gitu. Coba bikin patung Tom Cruise gitu pakai tanah liat, pakai armatur, wah itu gila-gilaan. Coba kalau nggak ada kerangkanya, udah itu 1 harian 2 harian cuman bikin kerangka armatur doang nih, bikin begini aja lama nih ya. Saya juga pernah ikut bikin patung, saya kasih tahu aja, bikin armatur begini aja ini lama ini ya. Bikin kawatnya doang ini lama ya, terus bikin isi patungnya lebih lama lagi gitu. Tapi bayangin kalau saya nggak punya toko kesenian, harus bikin sendiri nih, cor sendiri besi gitu di pabrik besi, ya gila aja gitu. Nah, itu level kedewasaan pembangunan aplikasi. Semakin dia besar, semakin gampang, semakin code-nya simple, tapi semakin berat, semakin performance-nya berat, dan semakin tidak fleksibel. Kalau framework sih belum berat ya, kalau no code sama low code lebih berat, karena dia maksa udah jadi dan maksa harus bisa fleksibel. Jadi itu konsekuensinya. Kalau boleh saya ambil kesimpulan sekali lagi begini, semakin kecil kayak ukuran library, semakin fleksibel. Semakin ke framework, semakin ke low code, semakin ke no code, semakin kaku. Ya, semakin tidak fleksibel. Kalau sebuah bentuk kaku seperti low code atau no code memaksakan diri untuk fleksibel, akibatnya adalah performance-nya berat, down. Jadi ada konsekuensi lah di dunia ini, persis seperti pembangunan patung. Jadi kalau mau Lego yang bisa dibikin jadi apapun, itu pasti mahal dan parts-nya banyak sekali. Seperti itu kurang lebih. Dan of course ya, makin level ke atas makin mahal. Library gratisan semua. Framework ada yang bayar, ada yang gratis ya. Low code udah pasti nggak ada yang gratis gitu ya. Gila aja perusahaan ngapain bikin low code gratis. No code apalagi udah nggak mungkin gratis. Ya, jadi itu level-levelnya. Dan itu range-nya bisa se-fleksibel, sekaku mungkin. Bisa diatur. Tapi kurang lebih, jadi kalian tahu gitu ya. Ini library, framework itu apa. Oke, kalau superset itu sesuatu yang lain lagi kayak tadi saya bilang. Ya, oke. Nah, ini sekalian aja, walaupun saya ngajarin front end, saya sedikit mengenal 3 istilah ini. Walaupun framework, library, dan superset atau preprocessor ya, orang ada bilang juga superset atau preprocessor itu bisa ditemukan sebenarnya di semua platform, baik di mobile, baik di back end, ataupun dimanapun. Ya, atau sepaket semuanya juga ada gitu. Jadi saya sekalian ngejelasin aja nih, contohnya saya pakai front end. Nanti di back end juga saya ada cerita lagi. Oke? Kurang lebih videonya ini sampai di sini aja dulu ya. Nanti kita bisa bahas ke video selanjutnya.